Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1988. Oh, tidak heran, Iwan akhirnya mengerti setelah penjelasan Anto. Tapi mau tidak mau hatinya tenggelam saat menyadari bahwa Poison Wilder akan menjadi lawan yang lebih sulit dikalahkan daripada Asmodeus. Iwan pernah bertemu dengan Asmodeus sebelumnya, dan dengan demikian sudah tahu betapa kejamnya seorang penjahat. Mengingat Poison Wilder bahkan lebih kuat daripada Asmodeus, orang dapat berasumsi bahwa mengalahkannya akan jauh lebih sulit. Terutama karena Iwan hanya berada di tahap menengah alam Augana. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Iwan menyadari bahwa karena organisasi Drakmar berhasil melacak Poison Wilder, mereka pasti akan mengirim banyak praktisi bela diri untuk mengejarnya. Dan tanggung jawab ini tidak akan menjadi tanggung jawabnya. Bagaimanapun dia adalah personel non-staff, dan tugas seperti ini bukanlah bagian dari lingkup pekerjaannya. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan pemikiran ini, apa yang dikatakan Anto selanjutnya membuat dia ternganga. Tuan Cahyadi mendengar bahwa Anda ingin mendapatkan poin kontribusi karena membunuh para penjahat dalam daftar. Jadi dia akan mengirim Anda ke wilayah barat untuk melacak Poison Wilder. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda tentang perubahan ini, kata Anto. Apa? Mata Iwan hampir melotot keluar dari kepalanya. Ia tadinya berpikir bahwa dia tidak perlu memikul beban untuk melacak Poison Wilder. Namun kini ternyata Farid memutuskan untuk mempercayakan tugas ini kepadanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah penemuan yang mengejutkan. Bisakah aku memilih untuk tidak pergi? Iwan menyeringai malu-malu. Naluri pertamanya adalah menolak misi ini. Meskipun dia memiliki banyak senjata rahasia dan sama sekali tidak takut pada Poison Wilder, Poison Wilder tetaplah seorang prajurit tahap yang muna dan tentunya bukanlah lawan yang mudah. Sebanyak senjata rahasia yang Iwan miliki, dia tidak terlalu yakin bahwa dia bisa mengalahkan Poison Wilder sendirian. Selain itu, dia sudah mendapatkan buah malaikat sekarang, dan karena itu dia tidak perlu lagi menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menjatuhkan penjahat dengan imbalan poin kontribusi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Farid menyerahkan tugas tersebut kepada anggota organisasi Drakmar lainnya. Anda tidak mau pergi? Tuan, apakah Anda bercanda? Anto sedikit terkejut mendengarnya. Organisasi Drakmar adalah organisasi khusus milik pemerintah dan tak seorang pun pernah menolak perintah Tuan Cahyadi. Tuan Cahyadi adalah komandan tertinggi organisasi Drakmar cabang wilayah selatan dan perintahnya bagaikan cawan suci. Tidak ada yang berani untuk tidak menaati mereka. Tidak peduli apakah mereka pengawal naga emas atau pengawal naga platinum, Iwan adalah orang pertama yang mencoba melakukan hal seperti itu. Selain itu, dari apa yang dia ketahui, Iwan adalah penjaga naga platinum berperingkat sangat tinggi. Semua pengawal naga platinum setidaknya mencapai tingkat yang muna, yang berarti mereka lebih kuat daripada Poison Wilder. Oleh karena itu, Anto tidak mengerti mengapa Iwan tidak mau mengambil tugas ini. Sudahlah, kamu boleh menganggapnya seolah-olah aku sedang bercanda. Tapi aku akan menelpon Tuan Cahyadi sekarang juga dan berbicara langsung dengannya. Iwan menjawab setelah berpikir beberapa lama. Meskipun dia memang seorang penjaga naga platinum, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Poison Wilder. Namun, tidak ada gunanya menjelaskan hal ini kepada Anto. Lebih baik langsung saja menelpon Farid dan memintanya mengirim orang lain.
Berbicara dengan Farid secara langsung juga akan menyelamatkannya dari masalah ini. Jika terjadi hal lain dan pesannya gagal tersampaikan kepada Farid, dengan itu Iwan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Farid. Bab 1989. Halo Iwan, ada apa? Suara riang Farid terdengar dari ujung telepon. Tuan Cahyadi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya mendapat masalah dengan keluarga Hilton kali ini. Iwan kemudian menjelaskan semua yang terjadi pada Farid. Lagi pula, Anto menggunakan nama Farid untuk menakut-nakuti Devon agar menyerahkan Joel untuk diinterogasi dan untuk mencegah Devon membuat masalah. Iwan wajib memberitahu Farid tentang hal ini sebelumnya. Farid pun terdiam mendengar ini. Ada apa Tuan Cahyadi? Kenapa Anda tidak mengatakan apapun? Iwan bertanya dengan ragu. Aku tidak percaya padamu. Kamu menangkap Roni Broto tanpa alasan beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang, kamu melakukan hal yang sama terhadap Joel Hilton. Kamu tidak bisa begitu saja menangkap orang tanpa bukti nyata atas kesalahan mereka seperti itu. Kamu semakin berani dan menurutku bukan dalam arti yang baik, bentak Farid agak marah. Organisasi Drakmar bertanggung jawab menjaga perdamaian dan jarang terlibat dalam perselisihan pribadi antar praktisi bela diri. Roni adalah putra bos selatan sedangkan Joel adalah pewaris keluarga Hilton. Keduanya tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang kuat di pihak mereka dan bukan orang yang bisa dikacaukan. Namun Iwan berhasil melewatinya dalam waktu 2 bulan setelah kedatangannya di kota ini dan bahkan melibatkan organisasi Drakmar dalam hal ini. Farid mau tidak mau merasa agak kesal dengan hal ini. Nah, Tuan Cahyadi, itulah alasan mengapa saya memutuskan untuk menahan mereka selama beberapa hari. Jika saya memiliki bukti kesalahan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa lolos hanya dengan beberapa hari di sel tahanan. Iwan menjawab dengan sungguh-sungguh. Kamu, sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu. Berjanjilah padaku kamu akan berhenti melakukan ini lagi. Farid tidak punya pilihan selain mengalah. Organisasi Drakmar adalah badan pemerintah khusus yang bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban dan tentu saja memiliki kekuatan yang bahkan melampaui keluarga seni bela diri kuno. Sebagai penjaga naga platinum, Iwan memang memiliki hak untuk menahan Roni ataupun Joel selama beberapa hari. Dan oleh karena itu, dia tidak ingin menyalahkan Iwan karena melakukan hal tersebut. Dia memarahi Iwan dengan harapan Iwan akan belajar untuk mengurangi sikap ini. Jangan sampai dia mendapat masalah dengan keluarga kuno lainnya di masa depan. Terlibat dalam perselisihan bukanlah sesuatu yang menguntungkan Iwan ataupun organisasi Drakmar. Baiklah, aku berjanji akan melakukannya, jawab Iwan patuh. Juga apakah Anto sudah memberitahumu tentang Poison Wilder? Cabang wilayah barat telah melacaknya dan menghubungi kami untuk meminta bantuan. Mereka berharap kita dapat mengirim beberapa pasukan untuk membantu mereka menjatuhkannya. Dan aku bermaksud mengirimmu ke sana, di sana bersama tim. Farid mengubah topik pembicaraan. Wilayah barat dan selatan bertetangga, dan kebetulan tempat persembunyian Poison Wilder terletak dekat dengan perbatasan mereka. Selain itu, organisasi Drakmar cabang wilayah barat hanya berhasil melacak keberadaan Poison Wilder, sedangkan lokasi pastinya masih belum diketahui. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak cadangan untuk menjalankan misi ini. Inilah sebabnya mereka menghubungi Farid untuk meminta bantuan. Saya khawatir saya harus mengatakan tidak, Tuan Cahyadi. Anda lebih tahu daripada siapapun bahwa saya bahkan belum mencapai tahap yang munah. Saya benar-benar tidak percaya diri memimpin tim untuk melacak dan mengalahkan Poison Wilder, kata Iwan agak ragu-ragu. Satu-satunya alasan Farid menjadikan penjaga naga platinum adalah atas nama Master Wulio, dan kebenarannya adalah dia belum dapat memikul tanggung jawab ini. Iwan tidak terlalu takut pada Poison Wilder. Dia juga tidak khawatir akan mematikan
yang mengerikan di tangan penjahat terkenal ini. Sebaliknya, Iwan khawatir jika Poison Wilder melarikan diri, itu akan merusak rencana organisasi Drakmar. Bab 1990. Tidak apa-apa, jangan khawatir Iwan. Aku tidak akan mengirimu keluar sendirian. Aku juga akan menugaskan pengawal naga platinum yang juga merupakan prajurit di tahap yang Muna dan beberapa pengawal naga emas lainnya untuk pergi bersamamu. Dengan begitu, banyak orang serta perwakilan dari cabang wilayah barat, aku yakin membunuh Poison Wilder akan semudah ABC, jawab Farid sambil terkekeh. Oh baiklah, Iwan akhirnya mengerti. Ya, karena itu rencanamu, kenapa kamu tidak mengirimkan 2 pengawal naga platinum saja? Kenapa kamu bersikeras membiarkanku pergi? Dia bertanya dengan heran. Karena Poison Wilder berada di tahap awal yang Muna, akan lebih masuk akal jika mengirimkan 2 pengawal naga platinum yang lebih kuat darinya. Dengan bantuan perwakilan cabang wilayah barat, membunuh Poison Wilder akan jauh lebih mudah. Namun Farid memilih untuk mengambil jalan yang lebih berisiko dan malah mengirim Iwan keluar. Iwan pun bertanya-tanya mengapa Farid memilih melakukan itu padahal ada pilihan yang lebih baik. Ya, meskipun Poison Wilder adalah prajurit di tahap yang Muna, dia juga ahli dalam racun dan gas yang mudah menguap. Dia memiliki sesuatu yang disebut nafas Reaper, yang merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau, yang mampu membuat korbannya sama sekali tidak berdaya saat terhirup. Farid pun menjelaskan, saya mendengar bahwa keahlian medis Anda tidak ada bandingannya, dan banyak orang bahkan mengenal Anda sebagai ahli alkimia. Mengingat pengetahuan Anda tentang racun mungkin berguna, saya memutuskan bahwa Anda akan menjadi kandidat terbaik untuk menjalankan misi ini, tambah Farid. Orang-orang di seluruh wilayah selatan sudah mengetahui keahlian medis Iwan sejak upaya Joel untuk menyabotase Mustika Ratu Group digagalkan. Meskipun organisasi Drakmar jarang terlibat dalam perselisihan pribadi, mereka selalu mengikuti perkembangan berita terkini dan karenanya mengetahui kejadian terkini. Selain itu, Iwan adalah penjaga naga platinum berpangkat tinggi, jadi tentu saja organisasi Drakmar akan terus mengawasinya lebih dekat. Oleh karena itu, Farid sudah lama mengetahui pengetahuan medis Iwan yang luar biasa. Dan inilah mengapa dia memutuskan Iwan adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Oh, jadi begitu. Iwan akhirnya mengerti maksud Farid. Dia akrab dengan nafas Reaper. Itu adalah racun khusus yang dibuat dari racun daun 5 tanaman beracun berbeda, tapi sedikit berbeda dari racun Ferratum yang mematikan. Ferratum yang mematikan sangatlah fatal, tapi nafas Reaper adalah racun penenang, agak mirip dengan tanaman belladonna yang dapat membuat korbannya lemah dan tidak berdaya dalam hitungan detik setelah terhirup. Satu-satunya perbedaan antara nafas Reaper dan tanaman belladonna adalah bahwa tanaman belladonna memerlukan konsumsi agar racunnya dapat bekerja, sedangkan tanaman belladonna ada dalam bentuk gas yang mudah menguap, yang membuatnya semakin berbahaya. Siapapun yang mencium bau nafas Reaper akan menderita kelemahan otot yang signifikan dan bahkan kehilangan kekuatan mereka, yang membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Meskipun kamu belum mencapai tahap yang Muna, Iwan, aku yakin dengan pengetahuanmu, kamu akan dapat menemukan cara untuk mengakali Poison Wilder dan menemukan penawar nafas Reaper. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk pekerjaan ini, Farid menyatakan dengan sungguh-sungguh.